Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai layouting di Android Studio menggunakan widget-widget dasar serta atribut-atribut apa saja yang ada di widget-widget tersebut dan juga bagaimana penggunaan linear layout dan relative layout nantinya. Ya, jadi mungkin langsung saja kita beralih ke Android Studio-nya. Ya, jadi di sini saya sudah buat project baru dan di sini ada dua file ya, ada main activity dan activity main.xml. Jadi saya fokus dulu di bagian activity main-nya, kita close bagian Java-nya ini. Nah, di sini saya sudah punya sebuah layout yang bernama linear layout, ya, linear layout dengan orientasi vertikal. Jadi kalau kalian lihat di sini ada tulisan Android.2 layout width, layout height atau orientation, itu adalah atribut. Ya, jadi setiap widget atau setiap view itu harus memiliki atribut. Nah, di sini layout width dan layout height ini adalah atribut wajib di semua objek ya. Jadi tentunya ada lebar, ada tingginya. Lalu kemudian di sini adalah nilai dari atribut tersebut. Nah, untuk width di sini tertulis match parent. Selain match parent ada juga wrap content. Ya, jadi perbedaannya apa? Kalau match parent itu ukuran atau nilai ya, luasan dari suatu besaran itu full, ya full. Beda halnya dengan wrap content. Kalau wrap content lebarnya sesuai dengan kontennya. Nah, dalam hal ini kan belum ada konten, jadi kita buat match parent dulu. Nah, sebagai contoh misalnya kalau saya tambahkan satu atribut lagi yang bernama background, ya artinya saya akan mengubah warna layoutnya menjadi putih. Sebagai contoh misalnya hitam ya. Ini kita bisa pakai kode hexa pagar 03 kali. Ya, jadi kalau kita lihat layout width-nya itu lebarnya match parent berarti dia full ke kanan, adapun tingginya height itu match parent juga berarti full ke bawah. Nah, kalau kita ubah menjadi wrap content, secara lebar ini belum kelihatan. Kenapa? Karena belum ada konten di dalam linear layout ini. Jadi kalau ada kontennya, lebarnya nanti sesuai dengan ukuran kontennya. Ya, begitu pula dengan height-nya nanti. Oke, jika sudah, ya mungkin sekalian juga kalau misalnya kita mau mengubah warna yang lain, ini kan menggunakan kode hexa. Kalau misalnya kita mau ubah warna merah, tentu kita tidak hafal ya kode warna merah itu seperti apa. Jadi paling tidak kalian hafal kode warna hitam, yaitu pagar 03 kali. Nah, kalau sudah muncul pop up seperti ini bisa diklik, lalu tinggal dicari warna yang diinginkan. Nah, secara otomatis akan tergenerate kode hexanya di sini. Jadi kita tidak perlu googling lagi mencari kode-kode hexa di Google gitu. Jadi sebagai contoh pada kali ini saya hapus saja, saya biarkan putih. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat sebuah form login sederhana ya, seperti ini. Jadi ada sebuah teks yang bertuliskan form login, di bawahnya ada gambar, ada teks lagi, ada isian, kemudian ada dua tombol, teks lagi dan ada teks lagi di sinilah. Nanti kita akan coba buat seperti ini menggunakan linear layout dan relative layout ya. Jadi saya buat dulu menggunakan linear layout yang orientasinya vertikal. Ya, jadi di sini kebutuhannya apa? Oh, dia ada sebuah teks. Nah, untuk menampilkan teks, kita ketik objeknya bernama text view ya, menampilkan teks. Lebarnya berapa? Ya, kita bisa pilih wrap content ya. Kita bisa pilih wrap content, tingginya juga wrap content, lalu kita tutup. Nah, cara menutup sebuah objek dan seperti halnya text view dan linear layout itu berbeda ya. Kalau text view atau objek tunggal ya, penutupannya seperti ini, garis miring lalu balas kurung. Beda halnya dengan linear layout yang sifatnya membungkus. Jadi kita tutup dulu di sini, kemudian nanti ada penutupnya di bawah. Ya, seperti itu ya. Jadi kita tutup, kemudian tambahkan atribut teks. Teks apa yang akan tampil itu form login. Oke, udah ada. Kemudian kita ubah size-nya menggunakan text size ya. Jadi kalau kalian ingin mengetikkan sebuah atribut, tidak usah tulis Android.2 ya, coba langsung saja nama atributnya apa. Misalnya tadi text size berarti size, tinggal dipilih. Ada scroll bar size, auto dan seterusnya. Kita pilih text size, kemudian ubah sebagai contoh 30 sp. Kemudian kalau kita mau tebalkan, tambahkan lagi style, yaitu text style. Pilih yang bold. Nah, di sini teksnya agak di tengah ya. Jadi kita coba pindahkan text view ini ke tengah sini ya, dengan menggunakan atribut layout gravity.
kita pilih yang center horizontal. Jadi dia di tengah secara horizontal. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi, ternyata ada space juga ya. Di sini ada space. Kita turunkan teksnya menggunakan margin top. Ya, artinya berikan space di atasnya. Ya, berikan space di atasnya margin top sebanyak misal 20 dp. Jadi dia turun ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan gambar ya. Ini gambar. Kita langsung saja lanjut ke bawah. Karena di sini pembungkusnya linear layout yang orientasinya vertikal, jadi munculnya suatu objek itu berdasarkan urutan penulisan. Jadi kalau misalnya saya copy, saya coba contohkannya, saya copy, saya paste di sini, saya ubah form register sebagai contoh. Nah, siapa duluan yang ditulis, maka itu yang pertama muncul. Kalau saya pindahkan ini ke atas, berarti yang register dulu muncul ya. Jadi itu sifat dari linear layout, tergantung orientasinya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk menampilkan gambar, kita tambahkan image view. Ya, sekali lagi layout width dan layout height itu wajib ya. Kita sebagai contoh berikan lebarnya 200 dp, kemudian height-nya juga 200. Kita tutup objeknya. Nah, di sini sudah ada kontainernya ya, sudah ada lebar dan tingginya, tapi gambarnya belum ada. Dan pastikan kalian sudah siapkan sebuah gambar. Nih sebagai contoh di folder drawable saya punya gambar yang bernama Undipa ya. Ya, jadi nanti saya masukkan gambar itu ke situ. Saya close. Kita tambahkan atribut src atau sumber gambar yang akan kita masukkan. Kemudian add drawable, artinya saya mengambil gambar di folder drawable yang bernama Undipa. Enter. Nah, udah sudah muncul gambarnya. Kalau kebesaran mungkin bisa diubah ya, 150 misal. Ini juga 150. Nah, jika sudah, kita buat dia di tengah. Sama konsepnya tadi, kita pakai layout gravity. Pilih yang center horizontal. Oke. Ini gambarnya sudah. Kemudian kita lanjut ke username dan password beserta isiannya. Oke, kita lanjut ke bawah. Kita membutuhkan username, ya di text view ini bisa saya copy saja ya. Oke, saya copy saja biar cepat. Kemudian saya ganti teksnya yaitu username. Saya hilangkan posisi tengahnya ini, dia kembali ke kiri. Kemudian ukurannya saya perkecil 20. Dia normal saja, tidak usah bold. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya apalagi? Di sini ada isian. Kita pakainya edit text. Nah, saya tambahkan di bawahnya edit text. Lebarnya saya mau dia full ya, berarti pakai match parent, dia full ke kanan. Tingginya wrap content saja, lalu saya tutup. Nah, kalau kita lihat di layoutnya atau tampilannya, harusnya dia sejajar kiri kanan ya. Tapi di sini username-nya di atas, edit text-nya di bawah. Nah, kenapa? Karena dia tetap mengikuti prinsip dari linear layout. Linear layout ini kan orientasinya tadi vertikal, siapa yang duluan ditulis, dia yang pertama muncul. Jadi mulai text view, gambar, username, edit text. Nah, bagaimana caranya supaya dia berdampingan kiri kanan? Artinya text view, username, dan edit text ini kita bungkus lagi menggunakan linear layout yang orientasinya horizontal. Ya, jadi kita buat di sini linear layout. Lebarnya full, match parent ke kanan, tingginya wrap content, orientasinya itu horizontal. Kenapa? Karena objek-objek yang berada di dalam linear layout ini akan bersusun kiri ke kanan. Ya. Oke, saya coba rapikan programnya, tekan Ctrl Alternatif L. Oke, ini sudah rapi. Kalau kita lihat, ini sudah berdampingan ya, username dan edit text. Ya, tinggal kita berikan jarak supaya tidak terlalu rapat kiri kanannya, kita berikan jarak si pembungkusnya. Pembungkusnya siapa? Linear layout. Sebenarnya bisa juga kita tambahkan margin left ya, artinya kan berikan space atau ruang kosong di sebelah kirinya username. Misalnya 20 dp. Berarti kalau ada space di sebelah kanannya edit text, berarti kita pakai margin right. Margin right 20 dp. Nah, kalau kita lihat lagi, ini udah ya, udah betul. Tapi berhubung kedua objek ini dibungkus menggunakan linear layout, kita bisa lebih simpel ya. Kita cukup menuliskan saja di linear layoutnya si pembungkusnya margin left 20,
margin right 20. Oke, ini sudah. Kita tinggal memberikan space lagi antara username dan edit textnya supaya tidak terlalu rapat. Kita menulisnya tergantung ya. Kalau kita menulis di text view, berarti berikan margin right. Artinya sebelah kanannya. Kalau kita menulisnya di edit text, berikan margin left, berarti sebelah kirinya si edit text ini. Ya, jadi tergantung kalian ya. Kalian menulisnya di mana. Oke. Jadi ini sudah username dan edit textnya sudah. Kita lanjut ke password. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung copy saja ya. Ini linear layout pembungkusnya kita perkecil, ya, kita perkecil, lalu kita blok, kita copy. Ya, pada saat saya mengcopy ini ya, menyalin ini, bukan tulisan linear layout saja yang tersalin, tetapi semua, ya, semua. Jadi saya perkecil saja, kemudian enter di bawahnya, kita paste. Nah, jika sudah, kita tinggal ganti. Di sini username menjadi password. Oke, jadi ini sudah username dan password. Tetapi kalau kita berbicara password tentu berbeda ya. Kalau kita menginputkan segala sesuatu di edit text password itu harusnya tidak terlihat ya. Semacam kayak titik-titik seperti itu. Jadi kita tambahkan atribut lagi khusus di edit text password, yaitu input type. Jenis inputannya apa? Ada text password, ada text, ada number, dan seterusnya. Kalau misalnya number berarti pada saat kita ngetik di password, itu keyboard yang muncul adalah keyboard angka. Ya, kalau number. Kalau date berarti tanggal, dan seterusnya. Dalam hal ini kita pilih text password, kemudian kita coba isi, edit text menggunakan text, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi outputnya adalah dot-dot seperti ini ya, titik-titik seperti ini. Begitu pula di username, bisa langsung kita isi teks, isinya admin. Oke. Sudah, kita lanjut lagi. Di bawah ada tombol reset dan tombol login secara berdampingan kiri kanan. Jadi konsepnya sama, kita bungkus menggunakan linear layout yang horizontal. Ini saya copy saja. Linear layoutnya saya perkecil, ini saya perkecil. Lanjut ke bawah, linear layout. Ya. Jadi linear layout orientasinya horizontal, di dalamnya ada 2 tombol. Untuk tombol ini kita pakai button, enter, lalu lebarnya saya wrap konten dulu, height-nya juga wrap konten, kemudian tutup. Berikan teks, reset ya. Ini tombol apa tadi? Tombol reset dan tombol login. Oke, kemudian saya copy saja, paste lagi di bawah, login. Ya. Kalau saya ubah di sini orientasinya vertikal, tentu kedua button itu akan atas bawah ya, bukan kiri kanan. Orientasinya vertikal. Ini kita ubah menjadi horizontal, berarti dia kiri kanan. Oke, saya bahas dulu mengenai wrap konten. Ini wrap konten tadi lebarnya sesuai dengan kontennya. Misalnya si button ini kontennya apa? Berarti teks, reset. Kalau saya tambahkan reset gini ya, contoh saja, berarti lebar dari button ini sudah sampai di sini ya, berarti wrap konten sesuai dengan lebar kontennya, seperti itu. Beda halnya kalau match parent. Kalau saya ubah di sini match parent, maka dia full saja kiri kanan. Nah, di sini kenapa tombol loginnya tidak kelihatan? Karena dia tidak ke bagian tempat ya. Dia tidak ke bagian tempat. Semua satu baris itu sudah dikuasai oleh button reset karena match parent. Sehingga tombol login itu tidak ke bagian tempat. Jadi kita ubah menjadi wrap content. Nah, selanjutnya kita akan pindahkan kedua tombol ini di tengah menggunakan sama tadi ya, layout gravity di pembungkusnya. Gravity, layout gravity, pilih yang center horizontal. Nah, ini kenapa tidak berpindah? Karena konsep dari layout gravity itu dia ingin menggeser-geser objek yang kotak ini ya. Ini kan linear layout, ini kelihatan yang kotak biru ini, dia berusaha menggeser. Nah, kalau kita lihat dia tidak bisa kegeser lagi ke kanan. Kenapa? Ini sudah full. Karena lebarnya match parent. Ya, kita mau geser kotak biru itu ke kanan tidak bisa. Karena lebarnya match parent sudah full. Makanya kita ubah menjadi wrap content. Sehingga si kotak biru itu leluasa ya, kita geser ke kiri atau ke kanan. Beda halnya kalau match parent tadi
dia memang sudah full. Ya, jadi dia tidak bisa digeser-geser lagi. Jadi kita ubah menjadi wrap content, sudah di tengah. Nah, selanjutnya kita berikan space ya antara button reset dan login menggunakan margin right di sini 10. Oke. Nah, kalau kita lihat apakah sudah sesuai? Kelihatannya belum ya, karena harusnya dia satu baris ini pembagian ruangnya sama antara reset dan login. Harusnya dia nanti tombol reset mulai sampai sini ke sini, login di sini sampai ke kanan. Nah, caranya bagaimana? Ada satu atribut lagi yang bernama layout wake ya, layout wake. Dan layout wake ini bekerja jika pembungkusnya linear layout. Jadi kita tambahkan layout wake, nilainya berapa? Ini bukan 10 dp, 30 dp ya, misalnya katakanlah 1. Kemudian yang button juga kita berikan 1. Ini kenapa belum kelihatan efeknya? Karena layout width-nya wrap content kita ubah menjadi match parent. Nah, ini sudah ya. Artinya kalau saya mau tombol resetnya lebih besar, berarti saya tinggal tambahkan jumlahnya, misalnya 3, 4, 5. Nah, berhubung ini sama-sama 1, berarti pembagian ruang antara tombol reset dan tombol login itu sudah seimbang gitu. Kalau kalian mau turunkan sedikit, tinggal tambahkan margin top 10 di pembungkusnya. Ya, oke. Kita lanjut lagi, apalagi di bawah itu ada teks lupa password. Jadi ini sama saja ya. Linear layout, saya perkecil tulisan text view ini, saya copy, simpan di bawah, perkecil tulisannya 20 misalnya, kemudian tulis lupa password ya, kita lihat lupa password. Oke, jadi ini sudah. Selanjutnya kita mau tambahkan satu teks lagi di sini, ya tinggal ditambahkan saja ya, tinggal di copy seperti itu, tinggal diberikan margin, misalnya ini margin top ini sudah ada, berarti ditambahkan 50 misalnya atau 90 dan seterusnya, tinggal diganti teksnya. Belum punya akun dan buat di sini. Belum punya akun, berarti di sini buat di sini. Oke. Jadi secara overall sudah mirip. Untuk teks atau form login ini ada teksnya, ada gambar, ada username-nya. Ya, jadi itu untuk linear layout. Nah, sekarang kita akan coba membuat form yang sama menggunakan relative layout ya. Nah, di sini layoutnya masih satu, namanya activity main. Saya coba tambahkan lagi layout. Klik kanan, new, pilih layout resource file. Berikan nama sebagai contoh activity relatif misal ya. Karena kita akan bekerja di relatif, ubah menjadi relative layout. Kemudian, nah untuk penamaan ini jangan ada huruf besar, huruf kapital, dan jangan ada spasi. Ya seperti itu ya. Jadi jangan ada huruf kapital dan spasi. Klik OK. Nah, ini sudah muncul. Pembungkus utamanya adalah relative layout. Nah, kalau kalian lihat di sini tidak ada atribut orientation seperti halnya di linear layout. Kenapa? Karena relative layout itu penyusunan objek atau widget di dalamnya tergantung dengan widget-widget lainnya. Jadi tidak ada hubungan antara urutan penulisan ya. Jadi nanti kita coba praktekkan. Yang pertama kita tambahkan form login. Jadi saya copy paste saja biar cepat. Kita tambahkan di sini. Oke. Kemudian kita lihat. Ini belum di tengah ya. Nah, di sini kalau kita lihat layout Gravity tidak bekerja jika pembungkusnya relative layout. Jadi tidak semua sama ya. Tidak semua sama. Adapun margin top, text size, style itu sama. Adapun yang ini layout Gravity center horizontal tidak bekerja. Artinya kita ubah atributnya yaitu center horizontal. Layout center horizontal nilainya true atau benar. Nah, dia sudah di tengah, itu relative layout. Kemudian apalagi di sini ada gambar ya, gambar mungkin langsung saja saya copy activity relative, saya paste di bawah. Nah, kalau kita lihat
Sekali lagi, tidak ada hubungan antara urutan penulisan di relative layout. Nah, saya tuliskan image view di sini, tempatnya di sini ya, jadi dia tidak di bawah. Kalaupun saya tulis di sini, itu sama saja ya, itu sama saja. Jadi bagaimana caranya supaya gambar itu berada di bawah form login ini? Ya, kita perlu atur. Jadi kita tambahkan dulu ID sebagai patokan ya. ID di text view form login namanya misalnya text judul misal. Jadi jangan ada spasi lagi ya, text judul. Kemudian di image view tambahkan atribut namanya layout below, artinya tempatkan saya di bawah objek yang ID-nya teks judul. Ya. Kemudian dia minta ID, ID-nya siapa? Teks judul. Jadi si image view ini dia akan berada di bawahnya ID yang teks judul. Dalam hal ini form login. Oke, jadi start point-nya sudah di bawah form login. Selanjutnya supaya dia di kanan, ya sama prinsipnya tadi kita menggunakan center horizontal, ini diganti. Oke, jika sudah, apakah sudah sama? Oke, kita berpindah ke username dan isiannya. Oke, ini langsung saya copy saja. Username, saya copy, kemudian pindahkan di sini. Ya, username selalu ya. Kalau kita menulis widget di relative layout selalu start point-nya, penempatannya sudut kiri atas. Nah, kalau kita mau menempatkan di mana, kita sesuaikan. Nah, kita mau dia berada di bawah ini dulu ya, image view. Jadi sama tadi, berikan ID objek yang menjadi patokan, misalnya namanya gambar. Kemudian tempatkan di bawah ID yang bernama gambar. Oke, dia sudah di bawah. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi edit text. Edit text saya copy saja. Edit text di bawahnya. Oke, sama tadi kita berikan ID. Oh, ini gambar udah ya. Jadi tambahkan below ID-nya gambar. Jadi tempatkan saya di bawah gambar. Nah, dia posisinya sudah sama dengan text username. Nah, kita sekarang mau pindahkan edit text ini di samping kanannya text username. Ya, jadi kita berikan ID lagi yang menjadi patokan, yaitu text username, berikan ID, misalnya text user. Kemudian di edit textnya tambahkan atribut yang bernama layout to right of, artinya tempatkan saya di sebelah kanannya siapa. Ya, jadi di sebelah kanannya siapa, yaitu text user. Nah, kalau kita lihat ini sudah muncul ya. Ini kenapa tidak sejajar? Mungkin ada yang menggunakan margin top atau margin left. Ya, kalau kita lihat username di sini, oke, 20 SP. Oke, ini udah sejajar ya. Tinggal diberikan margin top di bagian username. Oke. Nah, ini jika sudah, kita tinggal copy paste lagi, melakukan hal yang sama. Ini kita copy, kemudian kita paste di bawah, kita tempatkan di bawah siapa, artinya di bawah username. Username-nya tadi siapa? Text user. Oke. Text user ini kita ganti menjadi text pass. Tempatkan di bawah, sudah enggak below, udah ada ya, ini below, tempatkan di bawah text user. Oke, dia sudah di bawah text user. Kita ganti menjadi password. Oke, lanjut lagi di edit text, password, kita copy, kita paste. Edit text password di mana dia ada di sini ya, dia numpuk di sini. Kita berikan instruksi bahwa dia berada di bawahnya edit text username. Apakah sudah ada ID ini? Ini belum ada ya, ID di edit text username. Kita berikan ID edit user. Jadi siapa yang menjadi patokan selalu diberikan ID. Kemudian di sini tempatkan di bawah edit user. Oke. Jadi ini sudah to right of text password ya. Jadi tempatkan di samping kanannya text password, bukan text user. Ini margin top diberikan misalnya 20. 10 ya. Oke. Sama tadi
berikan input type text password. Oke, seperti itu. Nah, supaya dia ada space, sama ya, menggunakan margin left misalnya 10. Kemudian samping kanan edit text username, margin right 10 misalnya. Begitu pula dengan password, margin left 10. Ini margin right 10. Oke. Lanjutnya kita buat tombol ya, kita buat tombol. Misalnya kita tambahkan sini button, wrap content, kemudian teksnya tadi reset, kita tempatkan di bawah text password atau di bawah text edit text password. Jadi below, apakah ada edit text password? Belum ada ya. Jadi kita tambahkan ID di edit text password, namanya misalnya edit pass. Oke. Kemudian below, tempatkan di bawah edit pass. Oke, dia sudah di bawah situ. Kemudian kita copy lagi. Namanya adalah login. Nah, kemudian kita berikan instruksi tombol login ini berada di samping kanannya tombol reset. Berarti tombol reset berikan ID juga. ID, misalnya btn reset. Berikan instruksi, tempatkan di sebelah kanannya btn atau button reset. Oke, sudah. Nah, supaya dia di tengah, kita coba tambahkan center horizontal tadi true ya. Kemudian ini center horizontal true. Nah, di sini tidak seimbang karena harusnya kita bungkus kedua button ini menjadi satu layout ya, apakah menggunakan relatif atau linear. Sebagai contoh, saya coba bungkus dua button ini menggunakan relatif. Lebarnya match parent, tingginya wrap content saya tutup, kemudian penutupnya saya pindahkan ke bawah sini. Saya pindahkan, berarti relatif layout ini pembungkusnya harus berada di bawah sini. Berarti ini saya pindahkan below-nya ke sini. Ya. Berarti ini juga tidak perlu ya, tidak perlu. Kemudian kita atur, kita hapus ini center horizontal true. Ini juga kita hapus. Kita pindahkan di bagian relatif layoutnya. Ini ganti menjadi wrap content. Oke. Nah, jika sudah, ini tadi kita bahas mengenai layout wake ya, supaya dia seimbang. Nah, kita lihat apakah memang layout wake ini bisa dipakai di relatif layout. Kita coba tambahkan di sini. Apakah bisa? Ini tidak bisa ya. Jadi layout wake itu bekerja di linear layout. Nah, seperti itu. Jadi ini kita coba berikan margin right 10 dp. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Di bawahnya ada lupa password. Ada lupa password. Saya langsung copy saja teksnya. Lupa password, Ctrl C. Tempatkan di sini ya. Kemudian kita tempatkan lupa password ini di bawah linear layout ini, si pembungkus kedua buttonnya. Ya, kita buatkan ID lagi di relatif layoutnya. Misalnya container button misal. Berarti di text view berikan instruksi, tempatkan saya di bawah ID-nya container button. Berarti dia akan di bawah situ. Tinggal kita atur menggunakan center horizontal true. Oke, jika sudah kita lihat lagi kebutuhannya. Di sini belum punya akun, dan buat di sini biasanya kalau teks seperti ini dia berada di bawah sini ya. Dia berada di bawah layout sini. Jadi kita bisa memanfaatkan atribut yang hanya bekerja di relatif layout yang bernama, saya coba tambahkan dulu, saya copy, saya paste lagi. Kemudian ini saya hapus. Nah, ini tulisan ini saya coba ubah atau tempatkan di paling bawah ya, di bagian bawah layout. Saya ubah dulu namanya, sudah belum punya akun. Belum punya akun. Saya tempatkan
menggunakan align parent bottom. Ya, jadi atribut align parent bottom ini hanya ada di relative layout jika pembungkus objeknya relative layout. Kalau linear tidak ada ya. Kemudian nilainya true. Ya, jadi dia akan terus berada di bawah situ. Oke. Kemudian kita lanjut, kita copy lalu paste. Nah, di sini numpuk ya, belum punya akun dan buat di sini. Ya, di sini kita ubah teksnya. Buat di sini. Di sini kan dia numpuk jadinya karena atribut yang digunakan sama. Nah, tinggal kita perintahkan text view buat di sini berada di bawah belum punya akun. Jadi kita berikan ID di sini, text belum misalnya. Kemudian coba tambahkan layout below ID text belum. Nah, kalau kita lihat dia jadinya ada di bawah ya. Nah, supaya dia di atas coba kita berikan margin bottom. Nah, margin bottom di teks belum punya akun. Apakah ada di sini? Belum ada. Oke, kita lihat dulu, ini ada text below belum punya akun. Nah, kalau memang seperti itu kita bisa mengakalinya ya. Belum punya akun, kita hapus. Di sini kita tulis \n, berarti baris baru. Buat di sini. Oke. Jadi dia sudah sebenarnya satu text view, tapi kita enter gitu ya. Kita baris baru menggunakan \n. Nah, supaya dia di tengah, kita tambahkan gravity center. Ya, seperti itu ya. Jadi misalnya kalau saya ubah orientasi form login ini awalnya portrait menjadi landscape, ya tentu teks ini akan terus ada di bawah ya. Tapi dalam kasus ini memang formnya yang besar. Tetapi teks yang belum punya akun dan buat di sini akan terus berada di bawah induknya atau parentnya. Ya, jadi silahkan di explore lebih jauh atribut-atribut apa saja yang bekerja di linear layout atau relative layout ya. Ya, jadi mungkin cukup sekian video pembelajaran pada hari ini mengenai layouting. Silahkan dieksplor lebih jauh lagi. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.